Selamat datang di perkuliahan kepemimpinan pada hari ini. Pada pertemuan ke-6 membahas wanita dan kepemimpinan. Kita lihat perbedaan antara pria dan wanita. Dalam hal ini kita melihat dalam natur perbedaan dasar pria dan wanita. Faktor pertama adalah emosi dan solusi. Pria lebih sulit menyatakan emosi, wanita ekspensif dalam menyatakan emosi. Yang kedua, pria berelasi dengan aktivitas, wanita berelasi dengan komunikasi. Pria mengisi waktu dengan berkarya, wanita mengisi waktu dengan memelihara. Yang keempat, pria fokus pada tujuan akhir, wanita fokus pada proses. Cara berpikir, pria sistematis dan analitis dan runut, wanita multitasking. Kedua, pria fokus pada suatu titik, wanita fokus pada suatu area. Ketiga, pria konsentrasi pada present, wanita konsentrasi serempak present, past, future, yaitu saat sekarang, masa lalu, dan masa depan. Yang keempat, pria memperhatikan inti persoalan dan hasil akhir. Wanita lebih memperhatikan detail. 5. Pria mengandalkan fakta dan analisis. Wanita mengandalkan intuisi. Faktor komunikasi, pria harfiah, informatif, dan mengembangkan fakta. Wanita emotif dan implisit, membangun relasi. Kedua, pria berkomunikasi dengan diri sendiri saat menghadapi masalah. Wanita saat bermasalah cenderung berbicara dan lega setelah didengar. Faktor orientasi, pria pada tujuan dan pencapaian. Wanita berorientasi pada hubungan relasional. Yang kedua, pria suka pada prestasi dan penghargaan. Wanita suka pada ikatan perasaan dan ikatan relasional. 3. Pria merasa berarti bila mengerjakan sesuatu. Wanita merasa berarti bila terikat dengan keluarga. 4. Membangun identitas dan harga diri melalui apa yang dikerjakan bagi pria. Wanita, identitas terletak pada keberhasilan anak dan keluarga. Natur fisik, pria lebih kuat secara fisik, wanita berstamina tinggi. Yang kedua, hasrat muncul setiap saat, wanita ada pengaruh hormonal. Faktor berikutnya, peran dalam keluarga. Yang pertama, pria kepala rumah tangga, wanita penolong yang sepadan. Yang kedua, pria mengasihi istri, anak, wanita hormat pada suami. Yang ketiga, pria fokus pada pekerjaan eksternal dan memberikan masukan pada kegiatan internal keluarga. Wanita fokus pada pekerjaan internal dan memberikan masukan pada kegiatan eksternal keluarga. 4. Pria memimpin spiritual keluarga. Wanita ratu dalam rumah tangga. Kepemimpinan wanita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menggunakan konsensus dalam pengambilan keputusan. 2.
2, menunjukkan kekuatan relasional. 3, mendahulukan pendekatan-pendekatan yang produktif terhadap konflik yang muncul. 4, membangun suasana kerja yang saling mendukung. Kekuatan-kekuatan dari kepemimpinan wanita, adanya unsur yang pertama, kehangatan, saling pengertian, saling menguatkan, saling mendukung, mengajak tumbuh bersama, mendengarkan, empati, dan saling percaya. Emansipasi versus feminim. Emansipasi adalah proses memperjuangkan persamaan hak. Hal ini berarti memberikan kesempatan dan kebebasan memilih yang sama bagi wanita. Hal ini berbeda dengan bersaing dengan pria, mengalahkan pria, atau memisahkan diri dari pria. Karena konsep tersebut tidak sesuai dengan azas wanita sebagai penolong yang sepadan bagi pria. Feminim adalah kodrat wanita. Kesetaraan bagi kaum wanita dalam pekerjaan, perbedaan yang dirasakan kurang adil bagi wanita yang memilih untuk berkarir sebagai pekerja dan profesional. Hal ini terlihat dari beberapa kondisi, yaitu kurang terwakili perempuan di tingkat eksekutif. Yang kedua, gaji wanita yang bekerja tidak setara dengan pria. Hambatan-hambatan dalam mencapai kemajuan. Hambatan yang pertama adalah stereotip yang beranggapan atau stigma semua wanita suka bergosip. Yang kedua, kurangnya dukungan dari tempat kerja, budaya, dan keluarga. Memecahkan hambatan-hambatan wanita dalam mencapai kemajuan puncak karir, yaitu glass ceiling. Yang pertama, mengurangi stereotyping yang bersifat negatif atau prasangka. Yang kedua, membangun hubungan egaliter antara pria dan perempuan di dalam manajemen. Ketiga, kesiapan pria untuk bekerja sebagai partner yang setara dengan wanita. Yang keempat, komitmen organisasi untuk mempromosikan karyawan tanpa membedakan gender. Tipe-tipe kepemimpinan wanita. Yang pertama, pemimpin tradisional. Ciri tipe kepemimpinan tradisional yaitu direktif, memegang kendali, mengarahkan dan mengatur kegiatan anggota, menerima tanggung jawab sebagai keputusan akhir, mengatur dan menentukan standar kualitas, serta memberikan hadiah dan sanksi menurut kinerja anggota. Yang kedua, pemimpin masa depan. Ciri dan tipe kepemimpinan pada masa yang depan yaitu cenderung mendorong anggota untuk berpikir mandiri dan berinovasi, memiliki semangat kerjasama tim, serta menjadikan anggota tim yang bertanggung jawab. Ketiga, kepemimpinan delegatif. Ciri dari kepemimpinan delegatif yaitu mendelegasikan tugas kepemimpinannya kepada tim, yaitu memimpin secara bergantian. Kepemimpinan pilihan. Ciri dari tipe kepemimpinan pilihan yaitu pemimpin utama menyerahkan kepada tim untuk memilih pemimpin pada masing-masing divisinya. Yang kelima, kepemimpin yang membagikan. Ciri dari kepemimpinan ini memberikan komitmen dan memberikan kontribusi bagi organisasi. Peran pemimpin di sini yaitu pemimpin menunjukkan kepada anggota bagaimana dia memberdayakan pengetahuan, pengalaman, kecakapan dalam membuat keputusan. B. Pemimpin berpartisipasi bersama anggota tim untuk menentukan tindakan. C. Pemimpin lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Pemimpin memberikan dorongan pada tim untuk melontarkan gagasan dan menerima risiko serta menerima kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Pemimpin menghormati anggota tim dan menghargai kontribusi mereka. Menurut Eleanor Roosevelt, a woman is like a tea bag. You cannot tell how strong she is until you put her in hot water. Kekuatan seorang perempuan baru akan terlihat ketika dia dicemplungkan dalam situasi yang panas. Untuk mencapai puncak karir, yang pertama mencari kesempatan untuk punya pengalaman baik secara nasional maupun internasional agar wawasan lebih luas. Kedua, harus berani keluar dari bidang yang selama ini dikuasai. Ketiga, badan harus bisa meyakinkan orang lain. Ada 4P untuk sukses di dalam dunia kerja. Yang pertama, performance, yaitu kinerja merupakan bukti kemampuan. Yang kedua, perseverance, yaitu kemampuan untuk tetap tegar menghadapi berbagai masalah. Ketiga, praktis adalah terus belajar dan berlatih. 4, passion, yaitu kesabaran. 7, bekal mendaki posisi puncak karir, yaitu yang pertama motivasi yang kuat, kedua mencari mentor, ketiga mengambil inisiatif, 4, bangun jejaring yang efektif, 5, berani keluar dari zona nyaman, 6, hidup yang seimbang, jatuh bangun hal yang biasa. Pemimpin perempuan yang sukses di Indonesia, yaitu ada beberapa contoh yang kita perlihatkan pada hari ini. Misalnya Betty Alisabana adalah CEO IBM Indonesia, Ati Nurwahyuni CEO Transmedia Group. Yang ketiga, Intan Abdam Kantopo CEO PT Hotel Indonesia Natur. Yang keempat, Likwina Purwohananto CEO KM Financial. 5, Mira Amar Hursea CEO Sarina. Mira Lesmana Laskar Pelangi. Nur Hayati Subakat owner dan CEO PT Paragon Teknologi Innovation dalam kurung Wardah Kosmetik. 8, Sinta Danur Wardoyo founder dan CEO PT Bubu Kreasi Perdana. Yang ke-9, Susi Hutomo, founder dan CEO The Body Shop Indonesia. 10, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya. 11, Yani Panigoro, Direktur Medco Holding. Terima kasih atas perhatiannya dalam perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita bersama.